dari gambar di depan, ya ini kan jantung kita ya. Nah, kalau kita mau membahas terkait dengan aktivitas kelistrikan jantung, ya, jangan lupa ini SA node, AV node, kemudian berkas His atau ini ya AV bundle ini atau SA itu apa berarti? Bukan, SA tuh nggak tahu aku, ada kepanjangannya itu apa, lupa aku. Duh. Ya, jadi ada SA node, AV node, ada bundle Sinoatrial atau berkas His, kemudian ada bundle branch atau percabangan, kemudian diakhiri dengan fiber of Purkinje. Ya. Jadi ini satu kesatuan. Jadi proses kelistrikan jantung itu bisa terjadi kalau semua komponen kelima poin ini sehat, gitu ya. Oke. Jadi SA node, kalau kalian masih ingat SA node letaknya di mana? Di atas. Sinus atrial node terletak di Atrium kanan, sisi atas dekat dengan vena cava superior. Benar. Jadi kelistrikan jantung itu bermula dari SA node itu. Kemudian listrik akan disalurkan ke AV node, atrioventrikular, yang terletak di bawah. Titik merah yang di bawah. Di mana itu? Masih. Apakah itu udah di ventrikel? Belum ya. Masih di atrium. Di atrium kanan sisi bawah. Itu bedanya ya. Jadi itu sisi atrium kanan sisi bawah. Itu permulaan dari AV node kemudian berlanjut ke berkas of His ya. Berkas of His itu yang sebelum masuk ke percabangan. Ya, jadi yang satu besar itu namanya berkas of His, kemudian listrik akan masuk ke percabangan ya. Terbagi menjadi beberapa cabang kanan dan kiri. Jadi percabangan itu akan masuk atau menjalar ke ventrikel ya, ventrikel kanan juga ventrikel kiri. Kemudian nanti kelistrikan akan berakhir di fiber of Purkinje yang akhirnya akan mengontraksikan ventrikel untuk memompa darah. Jadi ventrikel ini pompaan darahnya dibantu oleh ini berkas of His dan juga Purkinje ya, fiber of Purkinje. Habis dari bundle of His ya. Kemudian next Purkinje. Ini apa? Right and left. Oh enggak. Ini cuma itu. Oke. Fiber. Kemudian ini proses jadi kapan atrium dan juga ventrikel ini terisi darah, kapan Purkinje kosong. tiber. Ya, jadi disebut dengan atrial atau ventricle systole dan juga diastole. Ya. Jadi kalau sistole itu ketika atrium dan ventrikel berkontraksi atau rileks. Sistole. Kontraksi. Kontraksi. Nah, nama lainnya dari kontraksi itu sistol. Kemudian nama lain dari sistol itu depolarisasi. Ya. Jadi ketika atrium dan juga ventrikel ini berkontraksi ini artinya memompa darah ya. Memompa darah. Jadi itu disebut dengan depolarisasi atrium atau depolarisasi ventrikel. Nah, kebalikannya ketika atrium dan juga ventrikel ini rileks. Berarti kalau rileks itu ketika kapan? Diastole, bukan. Ketika diastole ya benar. Ketika diastole. Ketika apa? Ventrikel dan juga atriumnya ketika kalau tadi kan kalau kontraksi ketika terisi darah, memompa darah kan. Sekarang kalau lagi rileks Mengeluarkan masuk, darah. Ya, darahnya masuk atau sedang terisi darah. Jadi ketika darah berpindah dari ventrikel dari atrium ke ventrikel misalkan. Jadi atriumnya berkontraksi, ventrikelnya rileks. Begitu juga sebaliknya, ketika ventrikelnya berkontraksi, atriumnya rileks, terisi darah. Gitu ya. Jadi untuk diastol, ya istilah diastol yaitu ketika ventrikel dan juga atrium ini rileks, yaitu ketika darah terisi ventrikel dan juga atrium terisi darah. Atau nama lainnya yaitu repolarisasi. Jadi depolarisasi
sekarang Repolarisasi. repolarisasi. Oke. Ini ada bisa dilihat dari gambar ya. Jadi ventricle terisi dan atrium kanan berkontraksi sehingga terpompa. Begitu juga seterusnya sampai darahnya keluar dari tubuh, kemudian darah dari luar jantung masuk ke dalam atrium kanan. Oke, sekarang kita masuk ke elektrokardiografi. Jadi tadi itu pemanasan dulu ya, sebelum kita masuk ke EKG. Nah, untuk elektrokardiogram itu adalah nama alatnya. Ya. Tapi kalau ilmu yang mempelajari tentang aktivitas kelistrikan jantung disebut dengan tadi saya elektrokardiografi. Kalau alatnya, alat untuk mengukur aktivitas kelistrikan jantung disebut dengan elektrokardiogram. Oke, jadi alat ini tujuannya untuk mengetahui aktivitas jantung apakah terjadi kelainan atau tidak, gitu ya. Jadi dengan melihat hasil yang dikeluarkan oleh alat ini, kita bisa lihat apakah jantungnya bermasalah atau apakah irama jantungnya ini abnormal, gitu ya. Nah, untuk irama jantung yang normal disebut dengan, jadi kalau yang normal Lupa Bu. ritmia. Jadi sinus ritmia, benar. Kalau yang penyakit yang irama jantungnya tidak normal disebut dengan aritmia, sinus aritmia ya, ada A-nya di depan. Jadi kalau yang normal ritmia. Ritmia. Kemudian nah, sekarang kita masuk ke sini. Oke, saya gambar dulu. Ninot. Oke. Kemarin kita sudah kalian sudah kenal ya sama segitiga ini ya. Segitiga terbalik yang mana jantung berada di tengah-tengah. Nah, segitiga ini disebut dengan, yang kenal nggak? Saya kemarin belum kenalin namanya sih. Apa namanya? Segitiga Endoven. Oke, kita gambar dulu. Oke, segitiga terbalik, jantung tepat berada di tengah-tengah. Ya. Oke, kita mulai. Jadi kalau kalian lihat, kemarin kan saya nyebutnya lead ya, lead 1, lead 2, lead 3. Nah, kalau di Indonesia itu biasa disebut dengan sadapan. Bukan sarapan ya. Sadapan. Oke, sadapan ya. Jadi kalau kita belajar membedakan sadapan-sadapan yang ada di EKG, itu sadapan terdiri menjadi 3. Ya, ada 3 sadapan pada EKG. Sebelum kita masuk ke sini, saya tuliskan sadapannya dulu. Sadapan EKG ada 3. Ada 3 pengelompokan ya. Sadapan yang pertama disebut dengan sadapan lim standar. Jadi sadapan ini yang menentukan pemasangan elektroda inti yang besar. Jadi pada lengan kanan, lengan kiri, dan juga kaki kiri. Pada kaki kiri. Ya. Jadi sadapan lim standar. Ini ada 3 juga tadi yang saya sebutkan ya. Sadapan 1, sadapan 2, dan sadapan 3. Jadi sadapan itu lead itu loh. Lead. Nah, sadapan 1 itu dari ini right arm ya, ini tangan kanan, ini tangan kiri, ini kaki kiri, LL, Cinta Luna.
Ini dari, jadi untuk muatan ini ya, muatan pada sadapan yang standar ini dari untuk sadapan yang pertama bergerak dari RA ke LA. Jadi bergerak dari tangan kanan ke lengan kiri. Makanya itu fungsi dari kenapa kok nanti di lengan itu dipasangin muatan yang elektroda yang besar. Jadi nanti kalian lihat ya. Nah, ini berbeda. Jadi ini adalah sadapan 1 ya. Sadapan 1. Nah, kemudian untuk RA 1 LA. Nah, sadapan 2 sekarang. Sadapan 2 dari RA ke LL. Ya. Ini sadapan 2. Dari RA ke LL. Nah, sekarang sadapan 3 dari LA ke LL. LA. Jadi ini nanti akhirnya akan mengambil ya. Jadi respon kelistrikan itu akan diterima oleh alatnya. Gitu ya. Makanya jantung ada di mana. Oke, kemudian untuk jadi sadapan yang kedua, kalau untuk sadapan yang kedua, lim augmented. Oke, kalau kalian lihat di gambar itu ada AVR, AVL, dan juga AVF ya. Jadi ujung dari segitiga, itu. AVR, AVL, dan juga AVF itu disebut dengan sadapan lim augmented. AVR, AVL, sudah kalian pelajari yang sadapan yang setelah ini, yang sudah kalian hafal. Oke, ini sadapan yang pertama, sadapan kedua, sekarang kelompok sadapan yang ketiga. Sadapan prekordial. Ya, itu yang ada di dada. Jadi dari V1, V2, V3, V4, V5, 6. Oke. Kalian pasti mikir, gimana caranya kita menentukan itu? Banyak banget gitu ya. Ya emang kita palpasi aja. Kalau kalian masih ingat letak-letaknya, ya alhamdulillah ya. Sekarang tapi sebelum kita menentukan di mana kalian harus memasang elektroda yang di dada ya, prekordialnya, kita harus membuat garis bantu. Tapi kalau nanti pada pasien nggak usah ya. Kalau sekarang bicara-cara boleh. Kalian berdua berarti korbannya ya. Waduh. Oke, probandusnya maksudnya. Oke, saya gambar badan orang dulu ya. Oke, bagus ya. Oke, garis bantu. Jadi ini istilahnya garis bantu. Kalau ini boleh coret-coret, makanya disebut dengan garis bantu. Tapi kalau pada pasien kita sebutnya garis imajiner. Jadi kita membayangkan kalau kayak gini caranya. Ya. Pokoknya kalian tahu caranya. Ini ada sternum di tengah-tengah ya. Sternum di tengah-tengah. Kemudian ini ada supraorbicular. Kemudian ada aksila. Ya. Kita cara patokannya tuh ada tiga itu ya. Dari sternum, Clavicula, axilla. Oke, garis bantu yang pertama disebut dengan sternal line. Sternal line berarti garis yang ada di sternum. Benar. Jadi kita tarik garis ke bawah ya. Ini ya rem.
garis lurus ke bawah dengan sternal line. Jadi ini garis yang membagi dada menjadi kanan dan juga Kiri. Karena kan ini pemasangannya kan yang kiri lebih banyak ya. Ya. Jadi biar benar gitu. Oke, setelah sternal line, kemudian kita berpindah ke clavicula. Clavicula. Jadi nama garisnya adalah mid clavicula line. Mid Mid clavicula. clavicula line. Kenapa mid? Karena kita ambil garis tengah dari Clavicula. Kita tarik ke bawah, kanan dan kiri. Ini M, Ma. C, L. Enggak pun jalur data kan tuh. Oke, setelah itu kita berpindah ke aksila. Untuk garis bantu yang aksila itu ada 2, ya. Jadi sebelum kita masuk ke mid aksila line, ya. Kalau garis bantu yang tengah kan mid aksila line ya. Jadi kita tarik garis tengah dari ketiaknya pasien, ya. Nah, ini mid aksila line. Line. Kemudian garis satunya ada di sisi anterior. Di sisi anterior dari aksila. Jadi kalau kalian lihat aksila, kalau kita bayangkan aksila kita ya, itu kan ada yang sisi tengah, ada yang sisi anterior dan juga posterior. Iya nggak? Jadi agak miring gitu loh. Nah, untuk garis yang ini, garis yang selanjutnya adalah anterior. Kita ambil yang anterior, aksila. Jadi kalian harus bisa membagi tubuh pasien jadi MCL, SL, AAL, dan MAL. Ya, ini garis bantu. Nah, setelah kita bisa membagi tubuh pasien menjadi beberapa sisi ya. Nah, kita baru bisa memasang yang prekordialnya. Oke, untuk yang V1 letaknya di mana? Masih ingat nggak? Di Ya. Di intercostalis Costalis 4. 4. Tepatnya di antara Costa 1 2 3 4 dan 5. 4 dan 5. Sisi Kanan. kanan Ka- atau kiri? Kanan. Kanan dari tubuh ya. Jadi Iya. yang sisi yang sini. 4 dan 5. Kanan. Sterno 4 dan 5. Kemudian kiri sama ya. Yang V2 sama. Jadi V2 di sini ini V1, ini V2. Ini sama tapi sisinya kiri. Kemudian jadi urutannya kalau kalian memasang ya, kalau kalian pasang urutannya adalah V1, V2, terus V4 dulu. Setelah itu V3 karena V3 ini letaknya di antara V2 dan juga V4. 4. Gitu ya. Oke, V4 letaknya di intercostalis 5 di antara 5 dan 6. 5 dan 6 sisi Kiri. kiri. Ini 4 ya. Iya. Kemudian selanjutnya 3. jadi ini semuanya sama ya. Ini sama. Yang membedakannya hanya letaknya. Kalau yang untuk V5 itu dia mendekati AAL. Kemudian kalau yang V6 ini mendekati MAL. sisi kiri juga, kiri. Oke. Kita langsung aja praktek. Oh, Oh, bentar.